Shalom Mamanginang, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami agar kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan. Dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 ini disampaikan kepada umat Israel yang saat itu sedang mengalami pemulihan setelah pembuangan di Babel. Mereka telah kembali ke tanah mereka, tetapi keadaan belum sepenuhnya baik. Mereka harus membangun kembali kehidupan. Mereka harus membangun kembali kota Yerusalem, dan mereka harus membangun kembali rumah Tuhan. Dan di dalam keadaan itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Firman ini menunjukkan bahwa keselamatan dari Tuhan harus diikuti oleh kehidupan yang benar. Setiap umat Tuhan yang telah menerima pertolongan dari Tuhan dipanggil untuk menaati hukumnya dan menyatakan keadilan. Amanginang yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang menyelamatkan umatnya karena kasih karunia-Nya. Namun, orang yang menerima keselamatan tidak boleh tetap hidup di dalam keberdosaannya dan hidup di dalam ketidakadilan. Ketaatan bukan cara untuk membeli keselamatan. Kita taat karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan juga menyelamatkan kita. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, ketaatan kepada hukum Tuhan ini adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Iman tidak hanya diucapkan dengan mulut, tetapi juga dinyatakan melalui perbuatan. Amanginang yang dikasihi Tuhan, di ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang melakukannya,
dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Berbahagia bukan berarti hidup kita tidak akan mengalami masalah. Berbahagia berarti hidup dalam jalan Tuhan. Berbahagia berarti memiliki hati yang benar dan menikmati penyertaan Tuhan. Ayat ini juga menyebut tentang memelihara hari Sabat serta menjauhkan diri dari kejahatan. Bagi umat Israel, Sabat adalah tanda hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan memelihara hari Sabat, mereka mengakui bahwa hidup mereka berada di bawah kuasa dan berada di bawah pemeliharaan Allah. Bagi kita saat ini, prinsipnya adalah jangan memisahkan ibadah dari kehidupan. Kita tidak dapat berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi pada saat yang sama terus melakukan kejahatan dan terus merugikan sesama. Ibadah itu harus tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, dan hubungan dengan masyarakat. Amanginang yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 3 sampai ayat 5, Tuhan berbicara tentang orang asing dan orang kebiri. Pada masa itu, orang asing dan orang kebiri dianggap sebagai kelompok yang berbeda dan kurang diterima dalam kehidupan umat Israel. Namun Tuhan tidak menolak orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Orang kebiri yang memegang perjanjian Tuhan akan diberi nama yang lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Artinya adalah Tuhan memberikan tempat, Tuhan memberikan kehormatan dan masa depan bagi mereka. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh manusia. Nilai seseorang itu ditentukan oleh Allah. Dunia mungkin melihat seseorang itu sebagai orang lemah. Dunia mungkin melihat seseorang itu tidak penting atau tidak berguna. Tetapi Tuhan melihat hati orang tersebut. Karena itu, setiap jemaat tidak boleh menjadi tempat yang merendahkan orang lain. Karena di dalam Kristus tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Semua orang datang kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dalam Galatia 3 ayat 28 berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan, sebab kita semua adalah satu di dalam Dia. Amanginang yang dikasihi Tuhan, ayat 6 dan ayat 7 berkata bahwa orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, melayani Dia, mengasihi namanya, dan memegang perjanjiannya akan dibawa ke gunung kudus Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Firman ini mau menunjukkan kepada kita bahwa maksud Tuhan sejak awal bukan hanya menyelamatkan satu kelompok, tetapi membawa keselamatan bagi segala bangsa. Rumah Tuhan harus menjadi tempat doa. Rumah Tuhan harus menjadi tempat penyembahan. Rumah Tuhan harus menjadi perjumpaan dengan Allah. Yesus juga mengutip bagian ini ketika menyucikan bait Allah. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-17, Yesus berkata, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa?" Namun, pada saat itu, bait Allah telah disalahgunakan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah doa justru dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan. Karena itu, Tuhan menghendaki agar rumahnya dikembalikan kepada tujuan yang benar. Gereja masa kini juga harus menjadi rumah doa. Gereja bukan hanya tempat menjalankan kegiatan, tetapi tempat mencari Tuhan, tetapi tempat mencari penghiburan di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, dan mengalami kasih Allah. Amanginang yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Setelah mengalami pembuangan, mereka hidup dalam keadaan terpecah belah dan kehilangan harapan. Tetapi Tuhan berjanji untuk mengumpulkan dan memulihkan mereka. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga berkata bahwa Ia akan mengumpulkan orang-orang lain kepada umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa hati Tuhan terbuka bagi semua orang yang datang kepadanya.
Tuhan adalah Allah yang memulihkan kehidupan. Ia mengumpulkan yang tercerai-berai, menguatkan yang lemah, dan menerima yang datang dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, ketaatan kepada Tuhan harus terlihat di dalam perbuatan. Yakobus 1 ayat yang ke-22 berkata, agar kita menjadi pelaku kebenaran firman, bukan hanya pendengar. Jangan sampai kita mendengar firman setiap minggu, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kedua, kita dipanggil untuk menegakkan keadilan. Keadilan dimulai dari hal-hal sederhana, berkata benar, membayar kewajiban, tidak menipu, dan tidak mengambil hak orang lain, serta tidak memanfaatkan kelemahan sesama. Kemudian Amanginang, kita harus menghormati semua orang. Jangan membeda-bedakan orang berdasarkan kekayaan, berdasarkan suku, berdasarkan pendidikan, berdasarkan pekerjaan, atau keadaan hidupnya. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian Amanginang, kita harus memperhatikan orang yang lemah dan tersisih. Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, tetapi juga untuk mengasihi, untuk menolong, dan membela mereka yang membutuhkan. Yang berikutnya, gereja harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Gereja harus terbuka bagi orang yang sedang mencari Tuhan. Jemaat harus menciptakan suasana yang penuh kasih, bukan menghakimi, penuh penerimaan, bukan penolakan. Untuk itu Amanginang, ada ilustrasi yang akan kita dengarkan bersama. Pada abad ke-18, di Inggris terjadi sebuah ketidakadilan besar yang sudah berlangsung lama, yaitu perdagangan budak atau perbudakan. Banyak orang Afrika yang dicuri, dipaksa bekerja, diperlakukan sebagai barang dagangan, dan kehilangan hak mereka sebagai manusia. Pada masa itu, perdagangan budak bahkan dianggap legal karena dilindungi oleh aturan dan kepentingan ekonomi. Kemudian di tengah situasi itu, muncul seorang anggota parlemen Inggris bernama William Wilberforce. Ia adalah seorang Kristen yang mengalami perubahan hidup setelah semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Imannya membuat ia melihat bahwa setiap manusia memiliki martabat karena diciptakan menurut gambar Allah. William kemudian menggunakan kedudukannya di parlemen untuk memperjuangkan perubahan hukum. Selama lebih dari 20 tahun, ia menghadapi penolakan. Ia menghadapi tekanan politik, serta kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan budak. Banyak orang yang mengatakan bahwa perjuangannya tidak akan mungkin berhasil. Namun William tetap berpegang pada keyakinannya bahwa hukum manusia harus diarahkan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Ia tidak memperjuangkan perubahan dengan kebencian, tetapi melalui jalur hukum, melalui debat, dan melalui proses politik yang panjang. Akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Pada tahun 1807, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Budak yang melarang perdagangan budak di wilayah Kekaisaran Inggris. Kemudian pada tahun 1833, tidak lama sebelum William meninggal, disahkan undang-undang yang menghapus perbudakan di sebagian besar wilayah kekuasaan Inggris. Amanginang yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Tuhan memanggil umatnya bukan hanya mengetahui hukumnya, tetapi melakukan dalam kehidupan nyata. Pada zaman Yesaya, Tuhan mengingatkan umat Israel agar tidak hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi menunjukkan karakter Allah melalui keadilan, melalui kasih kepada sesama. Demikian juga dengan kehidupan William. Ia memahami bahwa iman kepada Tuhan tidak berhenti di tempat ibadah. Iman itu harus menghasilkan tindakan yang membela kebenaran. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biar Tuhan yang menuntun kami, mengajari kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami.
agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.